Halo teman-teman, selamat malam. Semoga suaranya kedengeran ya. Ini udah di-record juga karena sudah jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita langsung mulai. Ntar kalau suaranya kurang jelas atau kurang kedengeran, chat aja ya di kolom komentar. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kenalin nama aku Afi atau Hafizah yang bakal ngisi webinar dietitian malam ini. Setelah aku nanti ada dua pemateri lain dari alumni Poltekkes Jogja dan Poltekkes Malang. Tuh. Jadi aku bakal ngisi sesi ini kurang lebih sekitar setengah jam. Nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman alumni. Bagaimana? Apakah sudah mengerjakan CBT hari ini? Sudah, Kak. Soalnya ada 200, tapi dibuat yang gampang dan menengah gitu. Insya Allah nggak ada soal yang susah gitu. Gimana soalnya? CBT-nya lemot. Oke, terus kalau misalnya ada kendala, boleh minta ulang ya, gitu. Terus kalau misalnya banyak banget, waktunya habis. Kalau misalnya masih ada kendala, boleh request nanti sama Kak Erika di grup buat minta ulang CBT-nya. Terus, itu sih, teman-teman cuma punya waktu hari ini buat ngerjain CBT-nya, gitu. Jadi, manfaatin sebaik mungkin. Jadi sebenarnya ada dua alasan kalau bisa lemot. Yang pertama itu memang dari websitenya. Jadi karena pengalaman sebelumnya tryoutnya itu udah kayak limited, semua orang bisa daftar gitu. Itu jadi terlalu banyak yang akses jadi lemot gitu. Nah hari ini udah kita batasin. Jadi nanti bisa dicoba lagi ya teman-teman. Tapi kalau masih lemot, request akses aja mungkin nanti sama panitia dipertimbangkan buat dapat waktu tambahan hari ini atau besok gitu. Oke, aku mulai. Kita usahakan tepat waktu biar menghargai teman-teman yang datang tepat waktu juga. Oke, jadi hari ini kita bahasannya ada di webinar dietitian. Yang paling pertama, kira-kira dengan keadaan ekonomi kayak gini, masih oke nggak ya buat lanjut profesi dietitian? Apakah ya udah stop aja S1, terus cari yang lain, dan kayak gimana ya kira-kira maksudnya seberapa worth it gitu buat dijalanin? Yang kedua, kita bandingin 14 kampus Ardi biar teman-teman punya opsi atau gambaran. Kira-kira kampus mana yang cocok sesuai dengan kebutuhan dan yang mana yang kira-kira bisa dikejar. Yang ketiga, kita mempertimbangkan kampus yang sesuai sama teman-teman. Jadi banyak pertimbangan yang mungkin belum ketahuan kalau teman-teman belum pernah bandingin head to head antara 14 kampus. Dan yang terakhir, kita bahas sedikit aja gimana persiapan kalau mau Ardi, terus gimana biar survive dalam masa kuliahnya. Karena itu benar-benar di lapangan selama 1,5 tahun. Oke, kenalan dulu. Tadi udah bilang namanya Afi atau Hafizah. Teman-teman bebas panggil apa aja. Sebelum kita mulai, mungkin kita kenalan dulu biar teman-teman enggak kayak ini siapa ya yang bicara punya capability apa buat ngomong. Nah, jadi aku sebelumnya udah bekerja di bidang empowerment nutritionist ini sekitar 4 sampai 5 tahun. Aku pernah mendirikan startup namanya Gizipedia. Sekarang alhamdulillah udah bubar gitu. Banyak kegiatan yang pernah dilakukan sama Gizipedia. Mungkin teman-teman pernah ikut salah satunya dari bedah buku, bikin buku, terus bimbel Ukom, terus sharing session ASN dan banyak lagi. Aku juga pernah ngisi di berbagai seminar dari FAO, WHO dan Persagi dan lain-lain gitu. Oh ya, dan aku pernah bikin produk tahun 2021 yang ini, yang paling pertama ini itu adalah papan gizi edisi 1 yang mungkin jarang ya yang lihat karena produksinya kayaknya di bawah 100 pieces dan edisi 2, 3 dan yang sampai sekarang edisi 4 gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat sekarang ada banyak versi papan gizi. Nah, ini yang pertama kali tahun 2021 baru ada di market gitu. Aku S1-nya dari swasta, gizi, dan em, pernah kuliah di Poltekkes untuk lanjut Ardi. Nanti ada ceritanya sedikit kenapa tidak disampaikan selesai gitu. Dan lanjut di
Ardi di IPB. Jadi kalau teman-teman dari kampus swasta, kampus negeri, dan Poltekkes, mungkin aku cukup relate karena pernah merasakan semuanya itu. Itu mungkin sedikit pengenalannya. Jadi ya itu teman-teman, kita lanjut aja. Nah, jadi yang paling pertama bahasannya, nanti ini kalau tanya boleh di akhir aja kali ya. Dari yang paling pertama, kita secara realistis ya, nggak usah ngomong yang manis-manis aja, secara realistis beneran oke nggak ya buat lanjut Ardi gitu. Karena kan lulusan S1 banyak banget, lanjut Ardi tuh pilihannya sangat sedikit gitu, atau keketatannya sangat tinggi. Yang paling worth it dari semua benefit lanjut Ardi itu adalah ada dua poin. Yang pertama, kita dapat STR seumur hidup. Nah, ini foto yang paling atas ini adalah praktek ahli gizi, praktek dietitian ya, bukan dokter gizi, praktek ahli gizi Bu Fitri di Depok. Yang sebelah sini dekat rumah aku, kebetulan aku orang Kalimantan Timur. Ini praktek ahli gizi dietetik, sama juga dietitian di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan yang paling bawah ini di Surabaya. Nah, jadi satu-satunya cara kalau kalian mau bisa buka praktek mandiri dan entah itu klinik bersama, satu-satunya cara adalah lanjut dietitian. Yang kedua, benefitnya teman-teman bisa lanjut kerja remote dengan lisensi RDN, Registered Dietitian Nutritionist atau RD, seperti yang aku lakukan. Kebetulan aku sekarang juga punya posisi remote di salah satu company di Hong Kong, dan itu posisinya sebagai medical strategist. Lisensi yang dipakai itu yang RDN, nggak bisa pakai yang RN atau Registered Nutritionist doang gitu. Terus yang ketiga, teman-teman bisa kerja di Fasiankes, itu udah jelas bisa kerja di rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Yang terakhir, teman-teman bisa nerima pasien komplikasi yang lebih banyak. Kalau benar-benar mengikuti dari peraturan di pemerintah, kan ada batasan ya. Kalau misalnya ahli gizi atau ahli gizi terapan itu bisa menerima komplikasi sampai berapa. Sedangkan kalau dietitian itu lebih banyak gitu. Jadi teman-teman bisa dapat lebih banyak pasien rujukan dari dokter. Dan kebanyakan kalau teman-teman buka klinik nanti, pasien itu nggak langsung datang sendiri ya. Banyak juga rujukan dari dokter. Artinya kalau kalian dietitian, ya lebih banyak juga peluang dapat pasien gitu. Oke, terus yang kedua, em, keuntungan yang paling banyak manfaatnya, apalagi teman-teman yang habis S1, kalau kepikiran lanjut apa enggak, ini adalah yang paling penting buat dipertimbangkan, yaitu kalian dapat pengalaman kerja, bukan pengalaman sekedar magang. Kalau ketika S1 kita magangnya 1 sampai 3 bulan ya untuk PKL di rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Kalau kita dietitian, itu magangnya lama banget. Kalian kuliah 1,5 tahun, mungkin di kampus cuma 3 minggu. Sisanya kalian di lapangan, pindah-pindah berdasarkan lokasi. Tuh. Yang mana artinya kalian dapat pengalaman kerja. Ini salah satu CV dari em, dietitian yang dari S1 langsung lanjut dietitian gitu. Jadi selama kuliah sebenarnya tidak punya pengalaman magang lain selain yang wajib dari kampus. Tapi selesai dietitian, jadi bisa mencantumkan banyak banget pengalaman kerja. Dan pengalaman kerja ini jadi modal dia buat melamar kerja gitu. Karena kalau kita S1 untuk paid magang dan lain-lain kan cukup sulit didapatkan ya sekarang. Dan kalau kalian dietitian, kalian itu tidak sekedar lanjut kuliah, tapi kalian lanjut dapat pengalaman magang, pengalaman kerja yang banyak. Dan benefit lain, yaitu bidangnya beda-beda. Contoh yang ini, yang atas itu nutrition content creator, karena tempat magangnya di media massa. Yang bawah itu sebagai gizi olahraga. Yang bawahnya lagi itu ada gizi klinik, terus food course, dan gizi institusi. Yang paling terakhir ini ada gizi pekerja. Nah, artinya kalian lanjut sekolah 1,5 tahun, kalian dapat pengalaman kerja lebih dari 5 tempat dengan 5 bidang berbeda. Kalau kalian mau ngelamar kerja, misalnya di dekat rumah yang lagi ada itu peluangnya gizi olahraga, berarti kalian bisa ambil pengalaman gizi olahraganya aja. Lagi mau daftar jadi MBG misalnya, ambilnya yang food course-nya aja, gizi institusinya aja, gitu. Jadi ini benefit yang menurut aku sangat penting buat dipertimbangkan kalau teman-teman mau lanjut RD. Dan yang terakhir,
Ada beberapa kasus, lebih dari 5 sudah aku temui, banyak mahasiswa Ardi yang belum lulus udah direkrut sama tempat kerjanya, kayak gitu. Artinya ya dia selesai kuliah langsung lanjut di tempat magang, gitu. Dan mungkin itu kasus yang tidak banyak, tapi ada gitu. Artinya ya kesempatannya juga ada. Ini materinya akan di-share atau enggak? Sepertinya kalau materinya aja iya, tapi tanpa rekamannya ya, teman-teman. Oke, terus kita lanjutin. Nah, pertimbangan lainnya itu total biaya kuliah selama 1,5 tahun kuliah Ardi. Ini semoga kelihatan ya tulisannya. Jadi ini adalah rincian detail biaya kuliah yang aku jalanin dulu di IPB. Dulu biaya pendaftarannya masih 500.000, sekarang udah naik 100%, jadi 1 juta. Secara total, perjalanan termasuk dari beda pulau, itu sekitar 55,7 juta. 50 juta, 55.700.000. Sementara pakai gaji rata-rata dietitian ya, 3 juta sampai dengan 16. Kalau kita ambil yang tengah-tengah, itu 5 juta lah. Kita pakai standar ahli gizi MBG misalnya, 5 juta. Itu artinya kita tuh bisa balik modal kerja, itu kurang lebih setengah tahun sampai 1,5 tahun gitu. Yang mana itu apa ya? Hmm, di antara nakes itu cukup di atas kayak gitu teman-teman. Jadi ini mungkin buat pertimbangan. Kita ngomong secara realitanya aja. Ini nggak ditambah-tambahin dan nggak dikurang-kurangin. Jadi bisa buat pertimbangan teman-teman. Kalau ragu sebenarnya ini worth it nggak ya buat lanjut gitu. Oke, untuk bagian pertama udah selesai. Kalau ada pertanyaan di bagian pertama, sepertinya aman ya. Nggak ada. Kita lanjut di bagian kedua. Sekarang kita ngomongin kampusnya. Kampus Ardi di Indonesia sekarang ada 14. Sedangkan kampus S1 itu 130-an sepertinya. Belum terhitung tambah yang D4 dan D3. Intinya kampus Ardi itu sangat terbatas, ada 14. Berikut ini perbandingan dari database nutrisi. Artinya perbandingan ini bisa jadi tidak tepat atau meleset, kurang ideal. Karena ini hanya diambil dari data teman-teman yang bimbel gitu. Jadi cara datanya, kalau dari kami, itu kalian kita input serta itu maunya daftar ke kampus mana, kita catat, baru kita buat perbandingannya sama kuota penerimaannya. Nah, ini kuotanya teman-teman bisa lihat di sini dan yang sebelah sini. Jadi yang paling kita baca nomor satu ya. Dari IPB itu regulernya sekarang kuotanya 45 orang, RPL-nya 20 sampai 25 tergantung dari yang daftar siapa. Terus peminatnya sekitar 421 kalau teman-teman yang bimbel di nutrisi. Dan perbandingannya 1:6. Artinya setiap 6 orang yang daftar ke IPB yang keterima satu. Gitu. Clear ya, semoga ngomongnya cukup jelas. Jadi kampus yang akan buka bulan ini, ya bulan ini sampai bulan depan, itu ada Poltekkes Jogja, kuotanya 100, semoga tidak dikurangin. Dan ini 100 orang udah termasuk RPL. Berapa banyak RPL-nya itu tidak diberitahu, yang jelas kuotanya itu 100 orang. Itu ya teman-teman, kuotanya 100 orang di Poltekkes Jogja. Yang nomor 9, yang nomor 11, Poltekkes Malang, itu ada 35 orang. Aslinya, Poltekkes Malang ini buka sekitar 45 orang, tapi mereka pada ini bulan apa ya? Agustus, pada bulan kemarin itu sudah melakukan penerimaan reguler dengan jalur kerjasama Poltekkes Kaltim. Jadi Poltekkes Malang bikin kerjasama sama Poltekkes Kaltim, mahasiswanya kebanyakan dari Kaltim. Itu sekitar 17 orang dan semuanya reguler ya, bukan RPL. Jadi kira-kira di Poltekkes Jogja itu keketatannya 1/8 sampai 1/9, artinya setiap 9 orang pendaftar yang keterima satu, dan Poltekkes Malang setiap 5 pendaftar yang keterima satu, gitu. Oke, kemarin katanya Empolkesnya tahun ini jadi 45. Oke, berarti kuotanya dipotong setengah ya, banyak banget ya. Jadi kalau misalnya kita kali dua dengan
peminat yang sama, 800 orang. 800 orang itu jumlah yang CBT tahun lalu di Poltekkes Jogja. Itu berarti sekitar 1/16 ya. 1/16. Jadi setiap 16 pendaftar yang keterima satu. Ya, semoga semoga kuotanya ada tambahan ya, teman-teman. Tapi serius itu jumlah yang CBT tahun lalu hampir 800 orang yang di Poltekkes Jogja. Itu buat teman-teman yang bulan ini Jogja sama Malang nomor 9 sama 11. Yang bulan depan itu Undip akan buka. Ini udah ngobrol sama admin PMB, kebetulan insya Allah informasi sohih gitu ya. Undip akan buka karena yang angkatan sekarang juga udah matrikulasi. Undip sama Unriung gitu. Itu yang bulan depan. Ini bulan apa sih? Agustus, September sama Oktober itu Undip sama Unrio akan buka. Nanti kalau kampus lain buka, biasanya update di Instagram, terutama di broadcast. Undip prioritas alumni atau tidak? Jawabannya, setiap kampus, teman-teman, kampus manapun itu sebenarnya punya prioritas alumni dan jumlahnya tidak diketahui kayak gitu. Tapi kabar baiknya dari ngobrol sama teman-teman Undip kemarin, kebetulan dari teman-teman yang angkatan Undip sekarang yang sudah penerimaan itu ada 7 orang yang dari Bimbel Nutrisi dan tidak semuanya alumni Undip gitu. Artinya prevalensi penerimaan dari non alumni juga ada. Semoga clear ya guys. Oke, terus kita lanjutin yang berikutnya. Kita ngobrolin soal visi misinya. Jadi setiap kampus dietitian itu beda-beda visi misinya atau fokusnya. Kita bisa baca bareng-bareng di sini. Pakai contoh apa ya? Kita contoh dari Undip deh. Yang Undip itu ada manajemen obesitas, visi misinya, sementara kampus swasta mana ya? Kita pakai kampus Unrio misalnya. Unrio itu dia fokusnya gizi bencana. Apa bedanya? Bedanya ada di satu, tugas akhir. Yang kedua, stase yang dijalankan. Nah, tugas akhir kita itu biasanya berkesinambungan atau bersinggungan dengan visi misi kampusnya. Tuh. Dan ada juga stase tambahan sesuai dengan visi misi kampus. Contoh di Unrio itu rencananya angkatan kedua bakal punya magang di BMKG. Pokoknya sejenis yang lembaga untuk penanggulangan bencana gitu. Dan sementara di Undip itu nanti bakal dapet kriteria atau harus cari pasien dengan kriteria obesitas gitu. Semoga clear teman-teman buat ini. UAP itu Universitas Aisyah Pringsewu. Kebetulan penerimaannya sudah tutup bulan kemarin berbarengan dengan Unsud. UAP itu ada di Lampung. Tuh. Itu ya teman-teman. Em, Kalau Jogja, ini kenapa yang Semarang warnanya nggak merah ya? Yang Jogja itu Cancer, keganasan dia baru ganti di 2 tahun belakang. Sebelumnya dia gizi geriatri, jadi punya stase ke lansia gitu. Itu jadi sebenarnya ini tidak UGM untuk alumni, iya betul. UGM hanya untuk alumni, tapi kuota RPL-nya seperti yang teman-teman lihat tadi, kuotanya setengah-setengah. Kuotanya setengah-setengah dan yang RPL boleh dari kampus luar. Tuh. Oke, semoga clear. Jadi teman-teman mungkin kalau ingin punya fokus yang sesuai banget sama kampus dietitiannya, ini bisa jadi pertimbangan buat lanjut. Masih ada pertanyaan nggak terkait itu? Apakah kita harus lanjut di kampus sesuai dengan fokus visi misinya? Jawabannya enggak. Sejujurnya kalau melihat dari kebutuhan Ardi sekarang, aku akan menjawab secara jujur, kalian mending Ardi di kampus manapun itu gitu. Karena kebutuhan STR sepenting itu. Itu menurutku pribadi, tapi kalau teman-teman mau ngejar kampus dengan fokus visi misi yang sesuai, mantap banget. Lanjut ya. Oke, itu. Terus kita lanjutin ngobrol soal tahapan ujian. Masih banyak banget pertanyaan, Kak. Kampus ini tahapan ujiannya apa aja, ngapain aja? Ini udah dibikin peta, teman-teman. Jadi, yang warna hijau itu adalah CBT atau ujian tulis lah ya sebutannya.
Ujian tulis, kita bisa lihat di sini semua kampus itu ada warna hijau mudanya kecuali Unsud. Oke, di Unsud tidak ada tahap ujian CBT. Semua kampus ada ujian CBT kecuali Unsud ya teman-teman. Kemudian yang warnanya teal atau toska, warna toska itu adalah ujian praktek. Ujian praktek setiap kampus itu berbeda. Em, kita pakai contoh ya, di Unsud ujiannya itu sangat mirip dengan IPB, sementara Universitas Brawijaya ujiannya sangat mirip dengan Poltekkes Bandung. Kalau di Unsud itu ada, bentar ya, aku buka chat alumni aja biar kita clear. Ini aku bacain dari ujian Unsud. Di Unsud sebutannya ujian skill, tapi basically itu adalah ujian praktek. Ujian skill itu ada tiga, sama kayak di IPB, klinis, masyarakat, dan MPM. Jadi sistemnya itu kita nanti dipanggil per 10 orang ke dalam satu ruangan dan kita disuruh mengerjakan kasus PAGT yang berbeda-beda dari setiap bidang. Artinya 3 kali ngerjainnya. Dan setiap bidang kita dapat waktu 30 menit, sudah disediakan peralatan bantu, leaflet, DBMP, food model, dan lain-lain. Itu kalau di Unsud, kalau di IPB nggak pakai apa-apa, cuma pakai kalkulator. Itu aja kalau di Unsud itu contoh ya. Jadi buat gambaran ujian praktek itu nanti kayak kita ngerjain PAGT, PAGT puskesmas, PAGT klinis, sama mungkin pertanyaan gizi institusi seperti contohnya HACCP, terus penerimaan produk gitu. Sama biasanya selalu ada konseling. Tuh. Jadi nanti ada yang jadi probandus, probindus, nanti konseling sama kita dan kita udah punya daftar penyakitnya gitu. Semoga kebayang buat ujian prakteknya, buat ujian praktek. Terus yang warna merah itu ujian bahasa Inggris. Untuk sementara ini yang ada ujian bahasa Inggris itu hanya di Undip. Nah, kalau kalian baca di Polkesio ada bahasa Inggrisnya, nggak ada ya. Sebenarnya aku udah konfirmasi sama admin PMB. Nanti teman-teman tanya aja bahasa Inggris. Kalau dibilang itu ujian bahasa Inggris, belum bisa dibilang itu ujian bahasa Inggris ya kalau di Polkesio. Polkesio itu tahapan ujiannya cuma satu sebenarnya, yaitu CBT. Kalau kalian bisa jawab 150 soal Polkesio, itu kalian keterima gitu. Dan wawancaranya hanya sekedar buat cari tahu diri, kayak data diri aja gitu. Bukan ujian gitu. Yang ada ujian bahasa Inggris cuma satu, yaitu di Unsud, dan itu juga termasuk dengan TPA atau tes potensi, hanya apa ya, akademik apa TPS ya, skolastik. Jadi yang paling beda itu ujiannya Unsud. Dia ada ujian bahasa Inggrisnya di tempat dan juga termasuk pakai TOEFL sama kayak kampus yang lain. Itu. Dan yang warna coklat, kita yang bahas yang warna coklat dulu. Yang warna coklat itu adalah wawancara. Biasanya wawancara ini sama dosen atau tendik yang mana isinya hanya ingin mengetahui personality kalian. Seberapa siap kalian lanjut dietitian, terus yang akan membayar biaya kuliah siapa, dan lain-lain. Jadi, kalau wawancara, itu hasilnya tidak menentukan kalian lulus apa tidak lulus gitu. Hanya ingin tahu personality kalian seperti apa gitu. Sedangkan kalau ujian lisan, itu bentuknya tanya jawab gitu. Dan itu mempengaruhi kelulusan gitu. Semoga dipahamin teman-teman. Yang warna ungu, salah, warna pink. Yang warna pink itu adalah tes kesehatan. Semua Poltekkes punya tes kesehatan. UMS juga punya tes kesehatan, bentuknya sama. Itu tes kesehatan kalau udah sampai kampusnya. Jadi kalau udah lulus semuanya, baru tes kesehatan gitu. Itu semoga clear. Oke, ini baca satu-satu ya. Oh iya, sorry. Betul, jadi yang ada tes bahasa Inggrisnya di Undip ya teman-teman. Maksud ya. Yang ada syarat IMT, hampir semua kampus kecuali Polksio kayaknya nggak ada. Polkesio, Poltekkes Makassar kayaknya nggak ada. Polkesio, Poltekkes Makassar, UAP, Aisyah Pringsewu, Esa Unggul, sepertinya tidak ada IMT gitu, teman-teman.
Terus ini tidak termasuk syarat TOEFL ya teman-teman. TOEFL itu berbeda sama tes bahasa Inggris. Kalau TOEFL itu kan kita tinggal menyerahkan ya, menyerahkan lembar TOEFL kita gitu. Kalau tes bahasa Inggris itu kita ngerjain di tempat gitu tesnya. Semoga nggak ada kekeliruan. Itu oke. Terus apakah IMT ngaruh dengan penerimaan? Sepertinya iya, gitu. Sepertinya iya, tapi mungkin lebih penting nilai. Jadi yang bagian ini aku tidak bisa menjawab dengan pasti karena yang tahu hanya pihak kampus gitu teman-teman. Aku hanya menjelaskan ujian dari tiap kampus berdasarkan pengalaman masing-masing alumni bimbel gitu. Nanti kalau misalnya ada koreksi atau tambahan, bilang aja ya di grup atau open mic juga boleh. Oke, terus ini kita bahas yang selanjutnya. Ini adalah biaya kuliah. Ini sangat realistis dan real, pembahasan nyata gitu. Jadi teman-teman yang lihat paling bawah, eh, biaya yang paling rendah itu sampai sekarang masih ada di Poltekkes Jogja dan Poltekkes Malang sebenarnya cukup murah. Dengan biaya yang terbanyak itu tentu saja di kampus swasta gitu. Dan ini adalah estimasi biaya total semua-muanya termasuk cetak laporan yang banyak itu, snack presentasi, buah tangan buat rumah sakit, dosen, dan lain-lain, termasuk UKT, biaya development, tapi tidak termasuk biaya wisuda, daftar hukum, dan registrasi lainnya gitu. Oke, ini semoga clear juga teman-teman. Nah, jadi kan ini ada perbandingan ya, kayak misalnya Esa Unggul harganya ternyata mahal banget gitu. Dibanding misalnya IPB yang sama-sama di daerah Jabodetabek. Nah, tapi ini buat biaya pertimbangan teman-teman. Dibandingkan UKT, ini kan tadi dihitung berdasarkan biaya UKT. Teman-teman harus cari tahu di mana lokasi internshipnya atau di manakah lokasi magangnya. Kenapa? Karena biaya internship itu salah, karena lokasi magang yang berbeda-beda atau berjauhan satu sama lain itu bikin biaya bengkak banget gitu. Dan ini nggak bakal tahu sampai kalian cari tahu di mana kalian bakal magang. Tuh, ini tidak tertulis dimanapun gitu. Kalau biaya kos pindah-pindah di kota yang berbeda-beda itu sangat mahal karena transportnya include, terus nyari kosan baru, ya itu beban dana tersendiri gitu. Terus yang kedua, dibandingkan akreditasi, betul akreditasi kampus itu penting. Cek tempat internshipnya, karena semakin bagus rumah sakitnya, semakin banyak juga ilmu yang kalian dapat. Dan kalau bisa tadi, udah dibahas sesuai sama visi misi gitu. Kayak misalnya kalau kalian sangat interest buat gizi olahraga, lanjut aja ke UGM atau ke UEU gitu. Karena kalau misalnya kalian lanjutnya di Unpio, kalian nggak dapet gitu, nggak ketemu sama atletnya gitu. Ya, itu buat pertimbangan masing-masing. Terus yang ketiga, kalau misalnya dalam satu kelompok nanti, kalau sudah keterima dietitian, itu kalian harus memilih rumah sakit buat magang, pilihlah rumah sakit dengan akreditasi teratas. Iya, kasusnya bakal sulit banget, tapi ilmunya yang paling banyak gitu. Jadi, kalau udah keterima nanti, pilihlah lokasi magang di rumah sakit pendidikan atau rumah sakit akreditasi A dan paripurna. Yang terakhir, dibanding cek popularitas kampusnya, kalian cek koneksi yang tercipta dari kuliah di situ. Contoh, kalau kalian misalnya magang di mana ya? UAP atau Aisyah Pringsewu di Lampung, itu kalian bakal magang di satu-satunya RSUP di Lampung gitu. Yang mana di sana masih sangat kekurangan tenaga dietitian atau ahli gizi. Dan dari pihak sana juga sudah konfirmasi sebagian besar lulusannya mungkin akan diserap tenaga kerja di sana gitu. Mungkin cukup jadi bayangan ya teman-teman. Itu, ini sedikit gambaran lokasi dan lahan praktek. Kalau teman-teman ikut bimbel, ini ada di modul, nanti akan dibagikan kalau registrasinya udah tutup. Kita cek di sini ya, IPB itu lokasi kampusnya di Dramaga Bogor, tapi lokasi magangnya RSCM itu di Jakarta, Cibinong di Cibinong, terus ini kebanyakan di Jakarta, terus Otsuka itu di Sukabumi, artinya kalian kuliah di IPB harus magang di Sukabumi juga, terus
pindah-pindah sih. Kadang kalian juga harus ke Cikarang dan lain-lain gitu. Jadi ternyata walaupun kampusnya di Bogor, nggak di Bogor doang gitu, kos-kosannya. Contoh lain, ini di UGM. Di UGM ini ternyata bisa sampai dapet di RSUD Wonosobo. Terus Purworejo di mana ya? Sampai rumah sakit Wonosobo, terus juga ke Banyumas gitu. Jadi walaupun kampusnya di Jogja, kalian bisa magang sampai jauh banget. Bahkan Poltekkes Jogja itu ada yang kebagian di rumah sakit Surabaya. Jadi kalian kuliahnya di Jogja, magangnya bisa nyampe Surabaya. Artinya kalian kalau lagi pindah stase naik kereta ke Surabaya gitu, teman-teman. Ini mungkin buat dibaca-baca, jangan biar perkiraan biayanya mantep gitu, teman-teman. Jangan sampai kayak kaget kenapa mahal banget, ternyata kayak ya tempat internshipnya jauh. Itu tadi, sama ini tadi, kalau kalian keterima nanti, utamakan rumah sakit pendidikan ya. Ini bukan masalah cari pamor atau gimana, enggak, karena yang namanya rumah sakit pendidikan itu sangat siap buat menerima siswa untuk dididik. Kalian kan, kita kan akan belajar ya ketika kita masuk ke rumah sakit, bukan buat kerja atau bantuin ahli gizi di sana kerja. Kita buat belajar gitu. Tugas kita cuma belajar. Jadi, cari rumah sakit pendidikan sebisa mungkin kalau kalian udah masuk dietitian nanti. Terus di 2026 itu ada satu kampus tambahan yang akan buka. Ini Unimus. Belum ada konfirmasi kapannya, tapi yang jelas udah ada desas-desusnya kalau Unimus akan buka. Jadi di Jawa Tengah tambah banyak ya pilihannya. Apakah ada kemungkinan perubahan lahan praktek? Jawabannya ada, karena contoh tadi ya, Poltekkes Jogja itu ternyata tersebarnya terlalu tinggi, terlalu luas gitu. Itu mungkin salah satu alasan kenapa jumlah mahasiswanya juga dipersedikit. Itu. Jadi lahan praktek itu bisa ganti teman-teman. Dan biasanya kalian bisa baca lahan praktek yang fix itu di website kampus kalau kampusnya udah buka. Sudah untuk bahasan perbandingan head to head antara 14 kampus itu saja. Kalau ada pertanyaan boleh drop aja di chat nanti dibacakan. Dan terakhir kita ngobrol yang realistis soal mempermudah ketika dietetik internship nanti. Yang pertama itu belajar mengerjakan adime. Mungkin ini terdengar sangat klis atau kayak udah gini doang gitu tipsnya. Enggak, tapi ini serius. Satu-satunya cara kalian survive nanti ketika dietitian dan tidak pusing-pusing banget adalah banyak mengerjakan kasus gitu. Karena yang mempengaruhi seberapa pintar kalian akan bikin NCPT, MMT, Adime itu cuma satu jam terbang. Semakin banyak kalian latihan, semakin oke gitu. Kemudian jangan tunda-tunda pekerjaan karena laporannya tuh banyak banget teman-teman. Kalian nggak bakal punya tugas akhir yang muluk-muluk, nggak kayak bikin skripsi, tapi laporan antara stasenya itu banyak banget. Kemudian yang terakhir, ini yang nomor 3 itu bagi catatan ketika kalian magang di rumah sakit. Contoh ya, misalnya kalian magang di rumah sakit A yang siklus menunya itu misalnya 10 hari atau ya 10 hari. Jadi kalian misalnya berlima, bagi aja antara orang, hitung 2 hari gitu, 2 kasus. Kebayang nggak ya? Jadi kayak antar satu orang itu nyatet 2 hari itu menunya apa aja, berapa kalorinya tuh, dan kalian drop di Excel gitu. Dan ini nanti kalau kalian recall ke pasien, tinggal nanya ke pasien, Bapak Ibu sisa makanannya berapa? Misalnya bilang habisnya setengah atau seperempat, jadi kalian langsung tahu berapa kalori yang habis dimakan sama pasien. Dan itu membantu, sangat-sangat membantu ketika kalian dietetik internship. Nah, yang ketiga, pilih kos yang dekat dengan rumah sakit. Karena capek banget, kalian bisa berangkat sangat subuh dan pulang sangat malam, cari kos yang dekat. Yang keempat, ini mungkin nggak bakal diomongin sama siapa-siapa, tapi beli scrub atau baju oka yang nyaman. Nggak apa-apa, rada mahal sedikit. Ini serius ya, karena investasi di baju, karena kalian mungkin bakal pakai itu sepanjang hari selama hampir 1 tahun. Beli yang kualitasnya oke dan menyerap keringat. Terus yang terakhir, ini kalau misalnya udah keterima nanti, simpan aja nomor kakak tingkat. Kalian boleh banget loh minta kayak angkatan di atas kalian untuk Zoom 1 kali sama angkatan yang baru masuk, itu buat sharing-sharing
kehidupan ketika dietitian. Karena banyak yang tidak diketahui dosen, hanya diketahui sama kakak tingkat kalian. Itu alasannya kenapa juga nutrisi jarang banget ngundang dosen buat sharing kayak gini. Karena terlalu banyak yang dosen tidak tahu, hanya diketahui mahasiswa yang menjalani perkuliahan. Sebenarnya dari aku itu aja. Nah, nanti detail lengkapnya ada di modul panduan teman-teman. Nanti itu dibagiin kalau misalnya penutupan registrasi bimbel gitu. Nah, setelah ini ada sesi dari Kak Endah, alumni Poltekkes Jogja, dan Kak Miftah dari Poltekkes Malang. Sebelumnya aku bacain 3 pertanyaan dulu, like very quick. Oke, mungkin pertanyaan dari Kasiana, semakin tidak sanggup menjalani. Aku akan menjawab sesuatu yang jujur. Jadi sebelum dietetik internship itu kalau ngerjain satu kasus tuh kayak bisa 1 jam 30 menit lah paling cepat gitu. Dan itu aja komplikasinya sedikit. Tapi setelah dietetik internship kayak rata-rata di RSCM itu satu pasien itu sakitnya sekitar 20-an gitu. Dan itu cepat banget, 10 menit bisa selesai gitu. Jadi jujur sangat worth it gitu. Mungkin kalau kalian ngerasanya kayak ih berat banget gitu, tapi kalian akan belajar sangat banyak gitu. Aku sangat rekomen kalau teman-teman ragu lanjut atau enggak. Kalau ada rezeki lanjut aja gitu. Kalau ada kesempatan lanjut aja karena beneran berpengaruh banget gitu. Terus dari Akila, recordnya ini nggak dibagiin ya teman-teman. Sepertinya pas kalian isi form pertama kali daftar itu udah disebutkan juga. Jadi recordnya nggak dibagiin, tapi nanti PPT-nya dikasih ya. Em, ada nggak sih web kumpulan soal Adime? Belum ada. Kita lagi bikin, nutrisi lagi bikin namanya NCPT for Student, tapi kita baru selesai 50%. Nanti kalau ada kita kabarin ya teman-teman. Isinya adime-adime dan cara mengerjakannya. Karena buku penuntun diet itu nggak dikasih tahu cara mengerjakannya dengan detail. Gitu. Terus dari Tuti pertanyaannya, beredar kabar lulusan Poltekkes lebih mudah dipandang ketika tempat kerja. Nggak, jawabannya nggak benar. Sejujurnya sekarang banyak rumah sakit atau instansi manapun yang mencari dietitian. Yang manapun yang penting kalian punya STR dietitian itu sangat dicari kayak gitu teman-teman. Ini jawaban jujur dari lapangan kerja. Gitu. Eh, ini apakah Kak Enda sudah ada di ruangan? Halo Kak, sudah. Oke. Ini mana ya? Nah, Ini dari aku udah teman-teman. Semoga cukup menjawab pertanyaan beberapa hal yang dipenasaran yang belum tahu soal dietitian dan semoga menambah pengetahuan teman-teman. Ini kita lanjutin ke sesi Kak Endah soal lebih detail lagi Poltekkes Jogja. Nanti kalau dari aku ada yang kurang tepat, nah nanti ini dibenerin sama Kak Endah ya teman-teman. Oke, bentar ya teman-teman, aku coba setting dulu, tapi sambil jalan aja. Takutnya makan waktu ya. Oke, teman-teman aku langsung share screen aja buat bahasan kita selanjutnya. Sebenarnya terima kasih buat Kak Hafiza sudah diberikan waktu di nutrisi. Halo teman-teman semuanya, aku Endah Nurhandayani dari Polkesho. Tadi udah sedikit banyak, baik banget ya, itu udah dijelasin sama Kak Hafiza. Di sini aku mungkin bisa dibilang kita lebih ke deep talk soal Polkesho-nya, teman-teman. Nah, jadi mungkin banyak sekali tadi pertanyaan dari teman-teman. Aku akan bahas di sini soal pendaftarannya seperti apa, prosesnya bagaimana, sama nanti mungkin ada sharing sedikit tentang setiap tahap-tahap tesnya itu, base experience aku itu dia seperti apa ya gambar. Oke, lanjut aja. Oke, teman-teman. Nah,
ini mungkin sedikit banyak ada yang sudah tahu atau ada yang juga belum tahu ya teman-teman. Kalau Poltekkes Jogja sendiri akan buka di bulan ini, tapi kalau hari ini belum buka ya. Tapi udah dikasih tahu range pendaftarannya teman-teman. Nah, di sini untuk Poltekkes Jogja sendiri akan buka pendaftaran nih teman-teman. Kalau misalnya mau buka secara mandiri bisa buka di Instagram GC Polkesho dulu ya. Karena kalau di Instagramnya Poltekkes Jogja itu setahu aku sampai saat ini belum ada. Mungkin nanti baru di-share pas di tanggal 20 Agustusnya. Nah, di sini pendaftaran dari Polkesho sendiri akan mulai dibuka nanti tanggal 20 Agustus teman-teman. Tadi aku udah sempat ngeliat dari comment sectionnya udah ada yang tahu ya. Pendaftarannya mulai dari tanggal 20 Agustus sampai 3 Oktober. Jadi lumayan ya teman-teman untuk bisa mempersiapkan berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan dari rentang waktu tersebut. Aku saranin juga walaupun dari pengalaman aku sendiri dia itu apa ya kayak berkasnya nggak terlalu rumit karena semuanya pun sudah disediakan kayak template-template itu udah ada dari Poltekkes tapi tetap jangan mepet-mepet ya teman-teman karena kita antisipasi ya dari awal. Selanjutnya di sini lanjut lagi nanti akan ada verifikasi berkas jadi teman-teman masih ada waktu untuk kayak mungkin apa ya persiapan dulu nih buat ujian CBT-nya. Nah, baru nanti di tanggal 8 Oktober. Nah, ini udah spesifik dikasih tahu jamnya ya, jam 1 siang nanti akan dilakukan ujian CBT. Jadi tadi udah sempat disinggung sama Kak Hafiza terkait ujian CBT ini. Ya, betul memang em, mungkin nanti ada beberapa tahap ya. Ini teman-teman bisa lihat ya di sini. Mungkin ada beberapa tahap. Aku zoom. Mungkin ada beberapa tahap, tapi yang paling apa ya, yang paling teman-teman harus well prepare banget itu memang di ujian CBT-nya ya, teman-teman. Renda Eh, Punten. Ini mungkin boleh dipresentasi aja. Itu yang titik tiga paling ujung. Ada tulisannya present. Ada nggak ya? ya, Udah Yang happy kok sebelah. dia. Ya, yang oke. present aja. Biar besar. Makasih, Lah, Kak. storynya happy-happy kan? Oke, lanjut ya, Makanya. teman-teman. Ini dia, Wes kalau happy misal ya. untuk ujian CBT, nanti aku juga akan bahas lebih lanjut terkait nanti kira-kira perkiraan soalnya itu seperti apa sih. Tapi bukan yang perkiraan yang apa ya, yang sekiranya akan masuk ya, bukan. Tapi mungkin seperti gambarannya, teman-teman mungkin selain dari soal-soal yang sudah dikasih nutrisi, mungkin kayak tipe-tipe soal yang mungkin teman-teman bisa cari yang banyak yang beredar di luar sana. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian habis itu kalau misalnya udah ujian CBT, lanjut pengumuman tahap satu. Tahap satunya ini nanti yang dinyatakan lolos akan lanjut di ujian kesehatan, psikotes dan wawancara. Kemudian nanti lanjut lagi di pengumuman tahap 2 itu nanti sudah final ya teman-teman yang sudah diterima sebagai mahasiswa netizen di Poltekkes Jogja tahun 2025. Nah, nanti tinggal ngurus soal pendaftaran. Setelah itu kita lanjut lagi. Nah, ini dia teman-teman. Kita masuk ke mekanisme pendaftaran ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini yang aku jelasin ini lebih yang reguler. Tapi kalau untuk yang RPL itu juga sudah ada di Instagram Polkesho. Teman-teman nanti sesuaikan saja ya. Karena di sini aku sebelumnya juga mahasiswanya dari reguler. Mungkin karena jadinya aku lebih apa ya bisa membahas lebih dalamnya yang reguler ya teman-teman. Karena sangat berbeda untuk mekanisme pendaftarannya bagi mahasiswa yang RPL. Nah, di sini untuk mekanisme pendaftaran yang pertama ya, sudah pasti daftar itu memilih sesuai dengan peminatannya. Yang satu program studi ya, kita yang lulusan gizi ya teman-teman, mau itu D4 ataupun S1 di Poltekkes Jogja menerima. Nah, kalau misalnya ada beberapa kampus yang mungkin seingat aku ada yang cuma menerima S1, tapi kalau di Poltekkes Jogja ya sudah pasti akan untuk D4 juga ada. Selanjutnya untuk pendaftarannya itu dilakukan secara online. Pokoknya teman-teman nanti bisa dicek aja di website yang sudah aku cantumkan di sini. Dengan biaya pendaftaran yang tidak pernah berubah ya teman-teman, selalu 500.000. Ini menjadi suatu keuntungan juga buat kita karena di Poltekkes Jogja sudah banyak yang tahu ya untuk biayanya sendiri yang paling murah. Oke, lanjut. Eh, Selanjutnya ada syarat administrasi. Nah, di sini teman-teman bisa mungkin boleh di screenshot, boleh dicatat.
Dan juga sebenarnya nanti pas pas sudah tanggal 20 Agustus itu nanti akan ada pedoman ya, ada pedoman teknis dari Poltekkes Jogjanya. Nanti teman-teman bisa lihat secara lebih detail di situ, tapi di sini aku juga sudah coba untuk kasih tahu detail mungkin ya teman-teman. Yang pertama, pastinya ada ijazah dan transkrip yang sudah dilegalisir ya teman-teman. Nah ini kemarin sempat ada banyak pertanyaan, apakah wajib dilegalisir? Iya wajib ya teman-teman, karena memang sudah. Yang lanjut lagi ada screenshot di lulusan dari perguruan tinggi asal yang kalian bisa akses website PDDikti. Kemudian ada scan KTP, kartu keluarga, kemudian kartu BPJS KKN. Kemudian di sini ada sertifikat akreditasi prodi juga. Nah, karena ada minimal ininya, minimal akreditasinya yaitu minimal B ya, teman. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada yang mungkin agak berbeda, yaitu di sini ada scan surat pernyataan tidak sedang hamil, dan ini khusus pendaftar perempuan ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada template-nya, jadi nanti teman-teman tinggal download aja dan isi. Dan setahu aku surat-surat ini semuanya ada materai. Kemudian juga ada scan surat pernyataan. Di sini ada, oh ya, untuk yang reguler sendiri itu selain kita yang mungkin fresh graduate, tapi juga ada yang sudah bekerja lebih seperti kayak PNS mungkin teman-teman ya, atau yang memang sudah bekerja dan dia itu dikirim sebagai tugas belajar dari si kantornya ini. Jadi makanya ada surat keterangan persetujuan mengikuti pendidikan dari pimpinan bagi yang sudah bekerja. Nah, itu bagi yang sudah bekerja ya. Kemudian ada persetujuan mengikuti pendidikan dari suami atau istri bagi yang sudah menikah ya teman-teman. Kalau yang bekerja ya tidak perlu membuat surat ini ya. Kemudian itu tadi ada surat keterangan tugas belajar. Ini juga semuanya sudah ada template. Kemudian di sini ada scan surat kesanggupan biaya, juga sudah disiapkan template-nya, kesanggupan biayanya juga saya kira juga jadi salah satu yang apa ya, salah satu berkas yang semua universitas kayaknya ada ya kesanggupan biaya ini karena memang yang kan sebagai yang utama untuk keberjalanan setengah tahun verification. Lanjut lagi ada pas foto terbaru ukuran 4 dengan latar belakang. Oke, itu ya teman-teman untuk syarat administrasinya bisa dilihat tadi ya, tidak perlu kayak berkasnya tuh nggak yang sulit gitu, tidak perlu yang kayak harus ke kantor pemerintah mana gitu yang harus nunggu berminggu-minggu, enggak. Tapi bukan berarti nanti untuk pendaftarannya bisa ditunda-tunda ya teman-teman karena nggak berasa nanti dari tanggal 20 Agustus sampai 3 Oktober. Oke, nah sekarang tadi udah terkait persyaratan dan jadwal pendaftarannya. Sekarang kita masuk ke gambaran ujiannya. Ya, apa aja sih materi yang perlu kita pelajari? Oke, yang pertama ada ujian CPT, kemudian ada tes dan tes wawancara. Nah, aku akan bahas lebih detailnya di ujian CPT. Oke, jadi ujian CBT-nya aku yakin dari nutrisi ini juga udah banyak eh, soal-soal dari bidang nutrisi. Jadi teman-teman apa ya, membiasakan mengerjakan soal aja. Dan soalnya ini ada kayak 5 materi bisa dibilang ya. Ada gizi klinik, masyarakat, gizi MSPM, etika profesi, dan metode. Buat teman-teman yang sebelumnya udah pernah coba ikut UKOM, nah itu kurang lebih gambarannya seperti itu ya teman-teman. Dari tipe-tipe soalnya juga aku rasa mirip kalau dari pengalaman aku ya, aku rasa mirip. Dan aku yakin juga dari nutrisi sudah mengemas soalnya dengan sedemikian mungkin dengan sebaik mungkin untuk bisa relate sama ujian-ujian di kampus-kampus manapun. Jadi di sini coba aku deskripsiin sedikit teman-teman kayak seperti ini. Di klinik, gizi klinik ini dominan bahas DM, hipertensi, jantung, hati, gizi perut, bahas soal anak juga. Nah ini kalau teman-teman baca ya, ini yang apa ya, kayak bisa dibilang setiap kita ngerjain soal pasti akan ada ya penyakit-penyakit ini. Jadi bisa dibilang penyakit yang umum ya teman-teman. Jadi bukan yang kayak tiba-tiba ada sindrom apa gitu. Nah itu jarang untuk dari Polkesio sendiri. Kemudian, nah aku kasih catatan di sini cara jawabnya yang to the point. Karena kalau kita ngerjain soal klinis, mungkin teman-teman juga sempat relate.
kalau kita ngerjain soal klinis yang berhubungan sama manusia, berhubungan sama penyakit. Kalau kita ngomongin soal manifestasi penyakit setiap orang, kalau oke, kalau misalnya secara umum kita tahu nih, oh nanti misalnya dia dari diagnosis apa bisa menjadi diagnosis apa gitu, bisa berkembang. Nah, tapi kalau setiap pasien itu kan berbeda ya. Nah, kadang ketika kita membaca soal, kita tuh kayak, kalau misalnya penyakit ini, nanti dia bisa begini ya, dia bisa begitu ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah terlalu banyak mikir. Jadi langsung to the point aja. Kalau misalnya di soalnya itu dia membahas soal DM, ya kita langsung lihat aja pertanyaannya, dia maunya apa? Dia mau dietnya kah? Dia mau hasil labnya kah? Jadi sesuai dengan penyakit yang ditunjukin di soal aja. Nah, kemudian lanjut lagi ke gizi masyarakat. Di sini yang sepengalaman aku lebih banyak soal asuhan gizi masyarakat yang seperti kalau teman-teman nah kerjain soal ditanya soal prioritas masalah gizi atau rencana program gizi. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian juga ada SKDN. SKDN itu juga yang lumayan banyak keluar. Jadi kalau menurut aku teman-teman coba didalamin lagi soal materi SKDN ini. Karena kalau misalnya lupa-lupa terkait SKDN ini, takutnya nanti malah apa ya rugi. Karena takutnya dari misal 4 sampai 5 soal SKDN karena kita kurang memahami SKDN sendiri, jadi nanti malah salah semua nih 5 soalnya kan saya. Oke, lanjut lagi ke gizi MSPM. Nah, ini kurang lebihnya belajar awal MSPM dan semua teori pedoman kita boga di PGRS, terus juga seperti yang keamanan pangan, yang kayak eh, yang peraturan 1096 itu, terus, nah itu apa sih? Lupa. CCTV ya. Nah, itu ya. Terus habis itu ada yang paling banyak pertanyaan soal ini apa sih namanya SDM, SDM perhitungannya gitu. Apa di Poltekkes Jogja CBT-nya ada gitu kan? Ini nggak sih ada hitung SDM gitu? Nggak ada ya teman-teman untuk perhitungannya ya, sebenarnya nggak. Cuman mungkin kayak lebih ke ditanya aja metode yang tepat nih, misalnya di soalnya dia mau mau mencari tenaga baru dengan berdasarkan beban kerja. Nah, itu apa tuh? Berarti metode yang tepat, kayak PISN, seperti itu. Nah, lanjut ke etika profesi. Nah, di sini teman-teman bisa baca aja, dan menurut aku dari soal etika profesi ini yang paling bisa logikakan ya, sebagai kita sebagai seorang ahli gizi itu seperti apa kepada pasien. Lanjut ke metode penelitian. Di sini, kalau aku nge-highlight-nya adalah kalian belajar cari tahu aja sih beda-bedanya masih dari metode penelitian ini. Kayak misalnya apa tuh yang retrospektif, perspektif, terus ada cohort, case report, itu gimana sih beda-bedanya? Nah, nanti untuk soalnya sendiri akan diberikannya kan semuanya dalam bentuk kasus ya teman-teman. Jadi dengan membaca kasus itu, teman-teman nanti melihat sifat-sifatnya dari metode penelitian ini. Seperti untuk soalnya 150 soal dengan waktunya 3 jam ya teman-teman. Aku kira sih teman-teman sepertinya udah terbiasa ya karena tadi aku sempat dengar untuk jadi soalnya 200 jadi kayak aman-aman banget. Oke, cepetan. Oke, lanjut teman-teman. Setelah itu teman-teman kan sudah ujian CBT ya. Habis itu nanti teman-teman akan mendapat pengumuman tahap satu. Nah, kalau misalnya amin lolos, lanjut lagi ke ujian kesehatan, psikotes dan wawancara. Nah, kalau dari pengalaman aku kemarin itu kayaknya ini agak sedikit berbeda dengan yang tahun ini ya, karena dia itu pengumuman tahap satu, baru ujian kesehatan, psikotes, langsung wawancara, baru pengumuman tahap dua. Karena kalau dulu aku itu dia pengumuman tahap satu, ujian kesehatan, sama psikotes dulu, habis itu pengumuman dulu, tahap dua, habis itu terakhir wawancara. Jadi pengumumannya itu ada tiga. Kalau yang tahun ini nanti cuman pengumumannya ada dua. Tapi ya itu lebih efisien sih ya, nggak banyak menunggu. Oke, kita lanjut ke tes kesehatan ya teman-teman. Nah, tes ini tadi kan CBD secara online. Nah, tes kesehatan ini juga secara online.
Jadi teman-teman bisa bebas di rumah sakit manapun dan di puskesmas dekat di rumah masing-masing. Nah, apa aja sih yang dites ya? Ditesnya itu eh, secara subnya itu cuma dua. Yang pertama ya tes kesehatannya, yang keduanya itu psikotes. Tes kesehatannya meliputi tes fungsi panca indera dan anggota gerak. Jadi di sini aku tulis ke dokter umum aja ya teman-teman. Jadi jangan kalau bisa ya, kalau bisa kan mungkin kadang teman-teman agak pengen mungkin bagi yang suka detail. Jadi misalnya mau periksa mata langsung spesifik ke dokter spesialis mata. Misal mau periksa telinga spesifik ke dokter THT. Nah, itu akan lebih banyak mengeluarkan biaya. Jadi langsung kita ke dokter umum aja ya teman-teman. Karena dia bisa kok langsung semuanya gitu. Habis itu ada tes narkoba. Teman-teman pasti udah familiar. Terus ada tes psikotes. Nah, tes psikotesnya juga bisa di lembaga psikotes manapun. Tapi di Poltekkes Jogja sudah menyediakan lembaga psikotes dari Metamorfosa dan itu juga tesnya secara online ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke teman-teman mau ikut yang mana, mau yang di dekat rumah boleh, yang di Metamorfosa boleh, nggak ada ketentuan yang kayak apa ya, yang mungkin kalau lembaga psikotes harus ada apa-apanya itu nggak ada sih. Iya, Bu. Ya. Tuh lanjut. Oh ya di kesehatan juga sedikit kantor. Ini agak PR jujur karena kalau dari pengalaman aku sih dulu nggak semua rumah sakit ketika kita mau CT scan itu hasilnya bisa cepat. Sedangkan dulu aku waktu tes kesehatan itu pengumuman dari mulai pengumuman lolosnya sampai ke pengumpulan hari pengumpulan tes kesehatannya itu cuman 3 4 hari deh teman-teman. Jadi emang cepat gitu. Jadi begitu aku dinyatakan lolos di tahap selanjutnya aku langsung cepet cari rumah sakit yang bisa cepat untuk CT scan. Oke, lanjut itu tuh buat tes kesehatan. Nah, habis itu ada tes wawancara. Nah, ini buat wawancaranya bisa dibilang bukan lagi membahas soal apa ya, membahas soal gizi lagi ya teman-teman, tapi lebih ke tentang persiapan teman-teman aja. Tadi udah disinggung juga sama Kak Habib. Nah, ini nanti ada dosen yang akan mewawancara teman-teman. Jadi, yang ditanya apa aja yang aku udah tulisin. Jadi, kesiapan mengikuti pendidikan profesi. Jadi, nanti dosennya akan ngejelasin teman-teman, ngejelasin nanti kalau profesi itu gimana, division itu gimana, akan diceritain. Nah, habis itu nanti terakhir ditanya, gimana, siap nggak? Ya pasti kita akan jawabnya siap ya, gitu. Cuman ya itu sedikit gambaran dari dosen ya, dari dosen terkait sama profesi itu gitu. Karena kita full praktek ya teman-teman, kita akan pindah-pindah, kita akan menemui banyak hal di profesi, menemui banyak fenomena. Jadi makanya kita harus siap juga, bener ya, setelah dijalanin, eh kita paham kalau memang profesi itu udah next level ya, udah pasti. Gitu. Terus habis itu kesiapan dana untuk pembayaran 2 semester. Untuk dana ini, kalau dulu sih ada yang ditanya, ada yang enggak sih ya, teman-teman. Kalau dari cerita dari teman aku, dan bahkan ada yang sempat ditanyain buku tabungan, ditunjukin buku tabungan, tapi itu sedikit banget. Terus sedikit banget kayak aku juga nggak ditanya jadi itu sebenarnya kayak kualitas saja. Kemudian ada rencana judul TA. Rencana judul TA itu juga jadi salah satu pertanyaan di tes wawancara. Jadi waktu itu dulu aku tuh ditanya minatnya tuh di mana, ini di masyarakat atau di MSPM. Terus aku jawab klinik gitu, terus ditanya deh rencana ada nggak rencana judul tugas akhir terkait klinik. Nah, terus aku sampein cara judulnya apa. Dan ini sebelum wawancara sudah dikasih tahu ya teman-teman menyiapkan acara judulnya gitu. Tapi ada juga yang ditanyanya tiga-tiganya teman-teman. Jadi mungkin saran dari aku dipersiapin aja buat wawancara nanti. Ditanya, kalau misalnya ditanya rencana judul TA klinik masyarakat sama SPM, teman-teman siapin aja atau sebutin aja tiga-tiganya gitu. Tapi kalau misalnya ditanya spesifik kayak aku minatnya di mana, yes, yes. Kemudian tinggal ngobrol santai aja kayak ditanya kegiatan selama sebagai
fresh graduate di mana, asalnya dari mana, terus pas kuliah kemarin, pas yang S1 atau D4 kemarin, aman nggak skripsinya, tuh, kayak gitu. Untuk tes wawancara sendiri bisa dibilang udah bukan, apa ya, kayak, bisa dibilang 90% kalau misalnya teman-teman sudah di tahap tes wawancara, insya Allah, eh, apa ya, kemungkinan diterimanya sudah lebih. Jadi itu teman-teman bisa lebih, effortnya itu di ujian CBT-nya ya teman. Oke, oke, ini yang terakhir tadi ya. Tanya teori gizi ya, enggak. Mungkin lebih ke jarang ya teman-teman. Sepengalaman dulu itu ada teman aku yang ditanya soal teori gizi itu karena pertanyaannya nyambung ke rencana judul TA itu. Jadi dia nyebutin rencana judul TA-nya dia terkait klinik itu. Habis itu mungkin agak sedikit dikulik ya, kayak kenapa memilih judul itu gitu. Jadi mungkin agak menjurus jadinya ke terkait teori gizi. Tapi eh so far sih harusnya. Jadi mungkin kalau misalnya mempersiapkan judul TA, teman-teman juga jangan asal membuat judul, tapi harus setidaknya bisa menjelaskan kenapa memilih itu aja. Oke, oke, sudah teman-teman itu terkait sama Oke Show, terkait tadi pendaftarannya, persyaratannya, kemudian sama tahap-tahap tesnya, dan sedikit gambarannya. Nanti kurang lebih misal teman-teman ada yang informasi yang teman-teman tahu yang belum aku jelasin di sini, mungkin aku belum lihat comment section, tapi tadi mungkin ada yang ya. Oke, Kak Enda, iya Kak? oke. Ini aku bantu drop 3 pertanyaan ya, yang kayaknya Oke. perlu dijawab langsung gitu. Jadi yang pertama, psikotes itu ngaruh nggak ke penilaian kelulusan? Jadi kan tadi itu ya udah jelasin kalau dia akhir-akhir setelah CBT gitu. Jadi kayak mungkin nggak sih misalnya job psikotesnya jelek terus diganti diambil peserta nilai CBT yang di bawahnya gitu, mungkin nggak? Terus Oke. yang kedua, tes kesehatan ini em, biaya sendiri atau nanti bisa diganti sama Polkesyo. Udah sih sepertinya itu aja Udah ya dulu. Kak? Oke. Oke, terima kasih Kak Hatiza. Oke, yang pertama ya, soal psikotesnya. Ini menarik, teman-teman. Tadi yang bertanya, aku jadi keingat pengalamanku dulu terkait hasil dari psikotes. Jadi sempat aku sama teman-teman waktu masih zaman-zaman pendaftaran, masih proses ini ya, ceritanya masih proses. Kita tuh sempat ketakutan, sempat bingung karena hasil psikotes kita itu, jadi kita tuh kebanyakan ngikut di yang sudah disediakan Polkesyo teman-teman di Metamorfosa itu. Nah, hasilnya itu kesimpulannya adalah dipertimbangkan. Jadi bukan direkomendasikan, hasilnya itu dipertimbangkan. Dan itu sempat bikin kita takut kayak ini ngaruh nggak ya, ini ngaruh nggak ya gitu. Tapi ternyata setelah ya udah diterima ya, jadi kita kayak oh enggak itu tidak berpengaruh teman-teman. Kecuali misal teman-teman kayak eh misalnya amit-amit tiba-tiba hasilnya tidak direkomendasikan itu kan apa ya, mungkin ada indikasi apa yang perlu dipertanyakan gitu. Tapi kalau sebatas misal hasilnya tadi seperti aku bilang kayak hasilku dan teman-teman yang dipertimbangkan itu tidak berpengaruh misalnya ya teman-teman ya. Jadi bukan yang harus apa ya direkomendasikan enggak gitu. Jadi aku rasa kesimpulannya apakah berpengaruh? Tidak begitu berpengaruh karena sekali lagi lebih ke ujian psikisnya. Oke, lanjut tadi pertanyaan untuk tes kesehatan apakah biaya sendiri? Betul, teman-teman biaya sendiri ya. Makanya tadi aku em, sempat tulis di awal kalau langsung ke dokter umum aja karena nanti kalau misalnya di per dokter spesialis takutnya biayanya makin mahal gitu. Jadi tidak ada reimburse dari vocationnya karena biaya sendiri. Itu Kak. Oke, thank you Kak Enda. Pertanyaan terakhir ya, satu. Iya Kak. Jadi ini konfirmasi untuk psikotesnya itu MMPI atau lain lagi ya? Oh, bukan MMPI. Tesnya itu aku kurang tahu ya, aku lupa spesifik nama Hmm, tesnya apa, tapi itu loh yang kayak
menyamakan gambar figural, figural tahu kan? Nah, Iya. gitu-gitu. Figural terus apalagi ya kayak pokoknya menyamakan menyamakan kayak gitu. Tapi bukan Nah, MMPI. oke, itu ya teman-teman dari Kak Enda. Semoga clear buat teman-teman yang mau daftar. Mungkin juga bisa gabung ke kelas reguler, apa sih, grup WhatsApp reguler sama RPL-nya Polkesio gitu. Makasih banyak Kak Enda atas sharing-sharingnya. Nanti teman-teman kalau daftar bimbel, mungkin bakal ketemu lagi sama Kak Enda di sesi mock exam. Jadi 40 menit ngobrol sama Kak Enda, CBT itu gimana dan bahasan soalnya apa aja. Gitu. Makasih banyak Kak Enda atas waktunya. Terima kasih juga Kak Fiza. Terima kasih teman-teman. Oke. Oke. Eh, CBT-nya online, ya betul. CBT-nya online ya buat Poltekkes Jogja, yang Poltekkes Malang offline. Nah, ini untuk Poltekkes Malang, pertanyaan lebih lanjut kita tanya Kak Miftah aja. Apakah Miftah udah ada di ruangan? Halo Kak, aku sudah join nih. Oke. Em, boleh perkenalan diri sedikit dulu? Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman. Terima kasih Kak Afi. Eh, Sebelumnya perkenalkan aku Miftahul Jana, alumni dari Poltekkes Kemenkes Malang. Ini aku lanjut aja Kak, apa gimana? Oke. Eh, Sebelumnya aku izin untuk share screen ya teman-teman. Tadi aku juga udah denger nih pembahasan dari Kak Endah itu udah cukup oke banget ya dari Polkesio. Jadi aku bakal nambahin yang dari Polkesma nih. Semoga teman-teman berminat dan berkeinginan untuk melanjutkan perkuliahan di Poltekkes Kemenkes Malang gitu. Oke, aku lanjut aja. Tadi di awal juga Kak Afi udah banyak ngejelasin ya tentang Polkesma dan kampus-kampus lainnya. Eh, kita mulai aja. Oke, aku bakal mulai dari jadwal pelaksanaannya, teman-teman. Mungkin dari teman-teman juga udah tahu ya kalau misalnya di Polkesma itu udah buka pendaftarannya dan pendaftarannya itu dimulai dari tanggal 1 sampai 31 Agustus. Jadi full di bulan Agustus itu adalah pembukaan pendaftaran profesi dietitian Poltekkes Kemenkes Malang gitu. Nah, selanjutnya di bulan September pada tanggal 4-nya itu dimulainya CBT. Nah, sebelum CBT itu di tanggal 3 itu ada briefing untuk pelaksanaan CBT-nya bagaimana. Lalu di tanggal 9 itu pengumuman hasilnya. Ini aku ringkas saja teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat langsung informasi lebih lanjut dan lebih jelasnya di Instagram Poltekkes Kemenkes Malang karena setiap informasinya di-share di Instagram tersebut gitu. Lalu pada tanggal 11 September itu nanti ada tes kesehatan. Ini aku bakal sedikit share pengalaman ya. Kalau tes kesehatan itu di saat aku kemarin itu ada dua. Jadi bisa online dan juga offline. Nah, ketika online itu teman-teman boleh di daerah masing-masing, tetapi harus di rumah sakit pemerintah. Jadi harus di RSUD dan itu lebih ke medical check up. Jadi kan eh, di pas aku kemarin itu aku sempet tes eh, toraks juga, scan toraks, terus sempet tes jantung juga kalau aku nggak salah inget ya teman-teman. Jadi itu tuh aku lupa-lupa inget tesnya apa aja karena nanti teman-teman akan dikasih list tes apa aja yang akan dilakukan ketika pelaksanaan tes kesehatannya secara online gitu. Jadi lebih ke medical check up dan itu biayanya saat aku kemarin itu 500.000 dan biaya pribadi. Dan kalau teman-teman tes kesehatannya di Poltekkes Malang, berdasarkan informasi yang aku dapat itu bayar juga sebanyak 200.000 kalau aku nggak salah. Cuma kalau di Poltekkesnya langsung itu pelaksanaannya nggak seribet dan nggak sekompleks atau nggak sebanyak kalau teman-teman tes di online atau di rumah sakit dekat rumah gitu. Nah, pada tanggal 15 September nanti ada pengumuman hasil uji kesehatannya. Dilanjut 16 sampai 27 September itu registrasi mahasiswa baru. Oktober 2025 itu matrikulasi. Matrikulasi ini diperkhususkan untuk teman-teman yang lulusan D4 ya. Jadi kalau teman-teman S1 itu nggak ikut matrikulasi. Jadi nanti untuk teman-teman yang S1 akan mulai perkuliahannya tuh di Januari 2026 gitu. Oke, untuk syarat administrasi dan juga kesehatannya,
Pertama itu yang paling penting dan paling biasanya tuh selalu ada di awal-awal ya. Persyaratan itu adalah akreditasi dari prodi dan juga institusi teman-teman berasal, yaitu minimalnya B. Terus IPK-nya minimal 3,4, ijazah udah pasti. Itu nanti kemarin aku sempat dapat pertanyaan ya dari teman-teman yang mau daftar ke Polkesma, kalau misalnya belum punya ijazah gimana? Itu boleh pakai SKL teman-teman. Jadi di form pendaftarannya itu ada keterangan jika belum memiliki ijazah, teman-teman boleh masukin SKL. Kalau misalnya SKL-nya, kemarin itu kalau nggak salah teman-teman dari Universitas Jember itu sempat tanya, kalau SKL-nya expire bagaimana, jadi minta untuk diperbaharui atau diminta ulang ke kampus asalnya. Jadi biar SKL-nya tuh masih terperbaharui kayak gitu, masih dalam batas yang diperbolehkan. Terus akreditasi program studi sesuai dengan tahun lulus. Jadi kalau misalnya teman-teman lulusnya 2 tahun yang lewat gitu ya, berarti akreditasinya di saat itu, bukan akreditasi di tahun ini atau tahun kemarin. Sehat jasmani dan rohani pastinya, tidak buta warna, tidak cacat fisik, bebas narkoba, tidak sedang hamil, dan juga tinggi badan minimal 145 cm. Dan di Poltekkes Malang nggak ada IMT ya teman-teman, jadi cukup minimal di tinggi badannya aja gitu. Selanjutnya untuk tahap ujiannya, jadi di Poltekkes Malang itu cuma ada 2 tahap ujian, CBT dan juga tes kesehatan. Untuk CBT-nya ini 60 soal disediakan waktu 60 menit. Dan soalnya itu secara umum aja. Kalau di Polkesio kan itu tadi Kak Endah sempat ngerinciin ya, kayak topik-topik yang biasa dibahas apa aja di tesnya. Tapi kalau di Poltekkes Malang ini tesnya benar-benar secara umum, cuma memang meliputi gizi klinik masyarakat dan juga penyelenggaraan makanan di rumah sakit gitu. Nah, ini sepengalaman aku waktu tes kemarin, itu kan emang belum ada ya bimbel-bimbel untuk persiapan profesi ini. Jadi aku banyak belajar dari soal-soal, biasanya tuh kayak soal UKOM, cuma ini tuh berbeda ya dengan soal UKOM, kayak nggak kalau di Poltekkes Malang itu menurut aku soalnya nggak sesusah UKOM, tapi juga nggak yang mudah-mudah banget. Jadi masih standar deh gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya sering refresh materi, apalagi bahas-bahas soal, insya Allah kayak mudah-mudahan bisa lolos gitu. Terus yang pastinya nggak disediakan data interpretasi apapun ya, dan juga tidak disediakan kalkulator. Cuma memang kalaupun ada hitung-hitungan itu nggak sesusah, nggak seribet, dan nggak seriwah itu. Jadi palingan kayak cuma ditanya uh, IMT berapa, terus kayak bla 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 bla, kebutuhan energinya berapa, dan itu tuh biasanya secara umum aja gitu. Terus kalau untuk tes kesehatan kayak udah aku jelasin tadi, terdapat pilihan pelaksanaannya secara offline maupun online gitu. Kalau offline bisa langsung ke Polkesmanya, untuk online-nya itu medical check up di rumah sakit pemerintah. Nah, dan untuk CBT-nya ini dilaksanakan secara offline, jadi teman-teman harus langsung datang ke Poltekkes Kemenkes Malangnya, gitu. Oke, selanjutnya untuk gambaran internship ya. Kalau di Poltek, Kak Miftah mungkin jawabin pertanyaan teman-teman dulu yang terkait daftar, soalnya banyak banget pertanyaan. Baru oke nanti Kak, kita boleh. ke yang bagian internshipnya. Oke, ini pertanyaan aku bacain aja kali ya. Iya, iya banyak banget ternyata. Atau mau aku Oke, bantu pilihin? boleh Kak? Oke, jadi ini pertanyaannya, ini untuk yang CBT udah clear ya teman-teman. CBT-nya mau nggak mau harus offline ke kampus. Yang Mm-mm. online itu dikit banget. Terus tanya pertanyaan soal briefing. Sama, ya briefingnya itu harus offline apa bisa online? Oke, ini aku jawab dulu ya. Kalau untuk briefingnya itu online ya teman-teman. Kalau teman-teman buka di Instagramnya Prokesma itu juga dijelaskan. eh, Oh, nggak ada ya penjelasannya. Iya, nggak Kalau ada. untuk briefingnya itu dilaksanakan secara online, biasanya Zoom. Jadi teman-teman cukup ke Poltekkesnya saat pelaksanaan CBT-nya aja. Terus, Oke, terus yang pertanyaan berikutnya, kalau untuk SKL harus legalisir atau tidak? oke.
Setahu aku dan sepengalaman aku itu nggak harus dilegalisir ya teman-teman. Kalau misalnya emang tidak memungkinkan untuk dilegalisir secara langsung, kan biasanya nggak tahu ya kampusnya ada di mana dan domisili teman-teman ada di mana. Jadi cukup scan SKL-nya aja, terus dimasukin di formulir pendaftarannya. Gitu. Em, Oke, terus pertanyaan yang berikutnya, ini pertanyaan untuk surat SKL. Kalau Mm-mm. misalnya belum ada dan lagi menunggu yudisium, kira-kira masih boleh pakai surat keterangan lulus UKOM dan OSCE nggak? Kalau ini setahu aku nggak bisa ya teman-teman, karena emang keterangannya hanya SKL atau ijazah. Jadi kalau nggak ada ijazah berarti pakai SKL. Selain dua surat keterangan itu nggak bisa. Ya, sepertinya pertanyaannya baru itu aja. Ada lagi nggak ya? Em, oh ya, ini pertanyaan dari Intan. Setelah pengumuman CBT, ada nggak pengalaman dari Kak Miftah sendiri yang udah lulus CBT, tapi pas tes kesehatan nggak lulus terus diganti gitu? Oke. Sebenarnya setahu aku itu nggak ada ya teman-teman ya. Karena memang biasanya kalau untuk kesehatan itu mungkin lebih ke formalitas. Asalkan enggak apa namanya kesehatannya enggak eh, melenceng atau enggak bertolak belakang dengan ketentuan awal. Kayak enggak buta warna, tidak cacat fisik, tidak hamil, dan lain-lain. Selagi teman-teman kesehatannya masih oke dan dirasa mampu untuk melakukan perkuliahan selama 1 tahun yang dar-der-dor itu, aku rasa sih insya Allah aman. Gitu. Oke, terus pertanyaan terakhir Kak Miftah, ini pertanyaan soal matrikulasi. Itu kapan dan apakah harus ke kampus? Oke, kalau matrikulasi itu di jadwalnya udah ada ya teman-teman di Oktober 2025 dan itu harus ke kampus. Jadi untuk teman-teman yang lulusan D4 itu udah harus di Polkesma di bulan Oktober dan itu dimulai matrikulasi. Jadi memang awal perkuliahan untuk teman-teman lulusan D4 lebih awal daripada teman-teman yang lulusan S1. Ini juga ada yang tanya apakah boleh untuk tamatan S1? Setahu aku enggak, cuma mungkin itu nanti bisa ditanya ke Kaprodinya langsung. Cuma dari pengalaman aku yang ikut matrikulasi itu benar-benar pure dari teman-teman yang lulusan D4. Karena kan itu kayak refresh materi ya. Biasanya pembelajaran dari D4 dan S1 itu emang ada perbedaan. Makanya diadakan matrikulasi untuk refresh materi kepada teman-teman lulusan D4 kayak gitu. Oke, sip. Thank you Kak Miftah pertanyaannya. Ini mungkin satu pertanyaan lagi, cuma Oke. kalau misalnya belum tahu, mungkin kayak dari aku juga harus bantu konfirmasi ke panitia penerimaan Polkesma. Jadi beberapa teman tuh udah daftar, tapi ada tulisannya di kartu pesertanya, kartu akan berlaku jika berkas sudah valid. Nah, itu udah bisa langsung CBT atau harus konfirmasi lagi? Oke, kalau yang ini sepengalaman aku biasanya kalau misalnya teman-teman udah dapat kartu peserta itu biasanya udah langsung bisa melakukan CBT karena tuh biasanya memang kalau di kartu peserta itu banyak yang membingungkan. Cuma kalau dari pengalaman aku emang nggak ada proses apapun lagi selain daftar, habis itu ikut briefing dan CBT. Nanti udah ngikutin prosesnya itu aja gitu. Sip, thank you Kak Miftah pertanyaannya. Semoga sudah clear ya teman-teman. Jadi yang udah daftar dan udah dapat kartu peserta, tinggal siap-siap CBT di Polkesma. Boleh kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, terima kasih Kak Afi. Aku next ya. Kebetulan kalau di Polkesma emang udah nggak ada wawancara ya teman-teman, jadi cukup dua ini aja ketentuan untuk tesnya. Selanjutnya aku bakal lanjut ke gambaran internship-nya. Tadi di awal juga Kak Afi udah ngejelasin ya kalau misalnya eh, internship itu bisa jadi salah satu jalan pembuka atau gerbang pembuka teman-teman untuk nanti bekerja gitu. Karena biasanya ini tuh kan 1 tahun kita kuliah itu benar-benar praktek aja kan. Jadi benar-benar kayak eh, biasanya kalau misalnya habis lulus kalau ditanya pengalaman kerjanya apa, ini tuh bisa jadi salah satu pengalaman kerja yang udah teman-teman miliki sebelum benar-benar lanjut kerja gitu. Nah, kalau misalnya di Poltekkes Malang itu kita punya 3 rotasi, yaitu gizi masyarakat, institusi, klinik. Kalau institusi itu juga dibagi dua teman-teman, ada non rumah sakit dan juga rumah sakit. Nah, untuk gizi masyarakat penugasannya, ini teman-teman bisa mungkin baca sendiri ya. Ada asuhan gizi masyarakat, evaluasi program gizi, konseling gizi, dan edukasi gizi berbasis IT. Dan ini lahan-lahannya. Uh, aku
kayak menjelaskan dulu kalau misalnya Poltekkes Malang itu kan tadi Kak Afi juga bilang ya kalau misalnya kita milih kampus itu kita harus tahu lahan-lahannya tuh kemana aja. Kebetulan kalau Poltekkes Malang itu lahannya hanya berfokus di Jawa Timur. Jadi meskipun tidak di dalam Malang, itu pasti selalu di dalam Jawa Timurnya aja. Jadi teman-teman bisa ke Surabaya, terus mungkin ke Jombang atau ke Gresik gitu. Nggak sampai keluar dari Jawa Timur. Ini pengalaman aku dan juga di tahun ini juga masih kayak gitu. Nggak tahu kalau misalnya di tahun depan, kalau misalnya pertambahan mahasiswa mungkin diperlebar lagi sayap Polkesma ke Jawa-Jawa bagian lain gitu. Cuma dari beberapa tahun terakhir ini memang hanya di Jawa Timur aja. Terus selanjutnya untuk penyelenggaraan makanan non rumah sakit, ini teman-teman bisa baca juga penugasannya dan juga lahannya mana aja. Nah, biasanya kalau catering ini memang cukup di catering-catering aja atau di PT gitu. Cuman di tahun ini saking banyaknya mahasiswa dan catering di Jawa Timur tidak sebanyak itu dan nggak semua catering menyediakan ahli gizi sehingga tidak bisa dijadikan lahan praktek sehingga ada catering yang diambil dari rumah sakit gitu. Jadi di sini itu ada catering dari rumah sakit Bangil. Selebihnya itu benar-benar catering aja, cuma di tahun ini ada satu rumah sakit yang dijadikan lahan untuk rotasi yang MSPM non rumah sakit kayak gitu. Lalu selanjutnya untuk rotasi berikutnya penyelenggaraan makanan rumah sakit. Ini biasanya teman-teman juga pasti udah pernah ya kayak magang di S1 itu ke MSPM. Nah, ini lahannya sama dengan lahan klinik. Jadi kalau misalnya di akhir itu memang 6 bulan teman-teman bakal di rumah sakit, 2 bulan untuk MSPM-nya dan 4 bulan untuk kliniknya. Untuk penugasannya dan lahannya. Nah, ini tuh Poltekkes Malang hanya menyediakan satu rumah sakit dan rumah sakit yang disediakan itu selalu RSUD tipe A. Jadi teman-teman nggak akan nemuin RSUD tipe B di Poltekkes Malang. Cuma memang biasanya kan beberapa kampus profesi itu menyediakan dua rumah sakit ya, ada tipe A dan juga tipe B. Kalau di Malang cukup tipe A, jadi teman-teman bakal lama banget di rumah sakit tersebut gitu, kurang lebih 6 bulan. Selanjutnya untuk gizi klinik penugasannya begini dan lahan-lahannya sama dengan lahan MSPM tadi gitu. Dan ini semua rumah sakit tipe A dan juga RSUD. Nah, ini memang ada penambahan dari tahun aku sebelumnya. Kalau tahun aku itu cuma ada 6 rumah sakit, cuma sekarang karena banyaknya mahasiswa jadi ditambahkan beberapa rumah sakit lain gitu. Oke, next. Ini mungkin fokusnya untuk tugas akhir. Ini yang biasanya banyak ditanyain juga sama teman-teman terkait dengan pengembangan formula diet dan juga jurnal ilmiah gitu. Kalau di Poltekkes Malang itu ada 3, jadi di awal perkuliahan, sebelum perkuliahan dimulai, itu teman-teman pasti ditanyain minatnya kemana. Kayak minat ke klinik, masyarakat, atau institusi. Nanti pemilihan minat teman-teman ini akan jadi faktor utama pemilihan lahannya. Jadi lahan itu kan kayak di plot oleh kampus kan. Nah, plot-plot lahan tersebut itu berdasarkan dengan pemilihan peminatan pengembangan formula diet teman-teman ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman milihnya formula klinik biasanya itu ditempatkan di 2 rumah sakit yang cukup oke banget di Jawa Timur ya, yaitu Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan juga RSSA Malang gitu. Nah, untuk pengembangan formula ini itu di awal biasanya ditanyain teman-teman maunya minatnya kemana. Habis itu ditanyain apakah udah punya gambaran. Kayak gambaran nanti formula yang akan dibuat itu seperti apa. Cuma biasanya itu tergantung lagi nanti di lahannya seperti apa dan bagaimana. Kalau misalnya teman-teman ambilnya klinik, ternyata di rumah sakit tersebut teman-teman menemukan nih ada kasus yang kayak kalau dikasih formula komersil kayaknya terlalu mahal deh. Mungkin dari formula komersil itu atau formula dari rumah sakit itu bisa dimodifikasi lagi sehingga teman-teman punya gambaran, oh nanti ketika pengembangan formula diet ambilnya ini aja deh dari kasus yang teman-teman temuin di rumah sakit kayak gitu. Berlaku juga untuk pengembangan formula masyarakat dan juga institusi. Nah, ini tuh dilakukan di akhir perkuliahan. Jadi kayak tugas akhir gitu. Cuma biasanya kalau untuk teman-teman yang ngambil fokus ke masyarakat dan juga institusi itu sebaiknya dilakukan di break rotasi. Jadi kan setiap break rotasi itu ada 2 minggu tuh. Nah, dilakukan di saat itu.
biar nggak keteteran di akhir perkuliahan. Nah, setelah pembuatan pengembangan formula diet itu nanti ada jurnal ilmiah yang mana sebisa mungkin kalau ternyata belum bisa publish, seenggaknya udah submit di beberapa jurnal-jurnal kayak gitu. Jadi biasanya ini tuh peminatan yang sering kayak pembahasan yang sering banget ditanyain sama teman-teman, entah teman-teman yang bimbel di nutrisi atau teman-teman di luar bimbel ini, karena biasanya banyak banget yang tertarik cuma bingung ini tuh kayak gimana dan seperti apa kayak gitu. Oke, mungkin sekian sih Kak dari aku terkait pembahasan Poltekkes Malang ini. Mungkin jika ada pertanyaan boleh aku jawab. Oke, thank you Kak Miftah. Ini udah clear banget ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada yang ikut bimbel, mau ke exam sama Kak Miftah, tanya-tanya lagi aja secara private one on one. Terus sepertinya untuk pertanyaan ini lebih ke tentang TA atau tugas akhirnya. Jadi mungkin ada gambaran lagi nggak Kak? Kayak uh, itu nanti kita pilih sendiri atau misalnya dipilihin kampus atau kayak gimana gitu. Oke, kalau untuk TA ini pengembangan formula dietnya itu di awal kita udah pilih sendiri. Jadi di awal itu kita disuruh pilih minatnya kemana. Apakah pengembangan formula klinik yaitu nanti ke formula enteral atau yang masyarakat modifikasi PMT berbasis sasaran atau pengembangan formula institusi kayak modifikasi resep gitu. Nah, di awal itu udah disuruh milih pengennya kemana, minatnya apa. Nah, nanti dari peminatan pengembangan formula diet ini jadi acuan atau jadi plot-plot untuk pemilihan lahan ketika kuliah nanti gitu, ketika praktek nanti. Jadi kalau misalnya kayak aku bilang tadi, kayak kemarin aku sempat pilihnya di pengembangan formula klinik, formula enteral. Jadi aku sempat buat pengembangan formula bawang daya untuk penyakit kanker. Nah, karena itu karena pemilihannya formula klinik, aku ditempatkan di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Kalau misalnya teman-teman tahu, Rumah Sakit Sutomo termasuk rumah sakit akreditasi A yang juga udah paripurna kayak gitu. Jadi ditempatkannya di rumah sakit yang mungkin momok dari luarnya tuh udah serem banget, tapi di situ kita banyak belajar karena pemilihan awalnya klinik dan di rumah sakit yang kita dapatkan adalah rumah sakit yang satu pasien itu beragam banget penyakitnya gitu. Jadi komplikasinya luar biasa banget banyaknya sehingga teman-teman di awal udah harus memikirkan dengan matang nih maunya kemana biar ketika pada proses prakteknya nanti teman-teman nggak kagok dan udah yakin banget oh mau ke sini nanti akan buat ini sasarannya ini untuk ini kayak gitu. Sip, thank you. Kak Miftah itu clear banget. Semoga menjawab ya teman-teman. Terus satu pertanyaan lagi, di Polkesma ada prioritas untuk alumni atau tidak? Sama pertanyaan kedua, ada prioritas untuk D4 nggak di dibanding S1? Oke. Kalau untuk alumni mungkin kayak yang dibilang ke Afi di awal ya teman-teman. Kalau misalnya setiap kampus itu pasti ada prioritas untuk alumninya. Cuma itu kalau di Polkesma ada seleksinya lagi. Jadi nggak semua alumni yang kayak pengen untuk lanjut diperbolehkan gitu. Jadi lebih milih alumninya dibanding yang S1 gitu. Enggak gitu juga. Jadi kayak 50-50 sih. Kalau misalnya kuotanya 50, terus ternyata untuk yang S1 kuotanya sekian, biasanya nggak ada yang kayak gitu juga. Kayak maksudnya pas aku juga 50-50 aja. Jadi nggak ada prioritas-prioritas yang mana. Yang penting ya apa ya kayak di D4-nya juga teman-teman D4 itu ada tesnya juga gitu. Terus untuk yang apakah diprioritaskan yang D4 dibanding S1 enggak juga sih. Jadi semuanya tergantung dengan hasil tes CBT-nya tadi gitu. Jadi nggak ada yang lebih diprioritaskan yang mana dan yang mana gitu sih. Sip. Terus ini satu pertanyaan lagi nih, Kak Miftah. Ini dari Mela, sebenarnya ada pertanyaan. Kuota pas Kak Miftah itu ada berapa orang BTW? Ada berapa penerimaan? Soalnya di tahun ini, itu pertama kali nih Kak Miftah ada kerjasama reguler antara Poltekkes Malang sama Poltekkes Kemenkes Kaltim gitu.
Mungkin ini aku sedikit klarifikasi ya Kak. Kalau kerjasama ini udah dari tahun kemarin sebenarnya. Jadi Oh iya. angkatan pertamanya itu di tahun kemarin di angkatan aku. Jadi di tahun ini tuh udah angkatan kedua. Kalau misalnya apa namanya? eh Tadi gimana Kak pertanyaannya? Mohon maaf Kak. Jadi ini pertanyaannya lebih ke kayak kuota, kayak RPL ini Oh, yang kerjasama ini ngeganggu kuota reguler Polkesma nggak sih? Karena kan misalnya 35 dikurangin, mm, kalau angkatan yang tahun ini kan ada 17 orang ya gitu. Itu dikurangin lagi atau 35 ini utuh gitu? oke. Nggak ada pengurangan sih ya Kak, karena 35 itu udah utuh di Polkesma. Karena Kaltim itu kan benar-benar perkuliahannya tuh di Kaltim, Hmm. anak-anak Kaltim, dan semuanya tuh di Kaltim aja. Fokusnya memang di Kaltim. Cuma memang nanti teman-teman Kaltim itu akan praktek ke Malang ketika itu untuk catering. Karena kan kalau di Kaltim mungkin masih susah mencari lahannya, jadi untuk itu mereka ke Malang gitu. Terlepas dari itu nggak ada pengurangan kuota, nggak ada pemotongan kuota. Jadi sebanyak apapun kuota yang di eh, share yang kayak teman-teman tahu 35 itu udah pure di Malang aja, nggak masuk RPL, nggak masuk teman-teman Kaltim. Karena Kaltim itu memang di Kaltimnya aja. Ibaratnya setahu aku dari obrolan dengan teman-teman dan Kaprodi saat di kampus, memang Kaltim itu dikelola oleh Kaltimnya sendiri gitu. Jadi Polkesma hanya menyediakan wadah untuk teman-teman Kaltim bisa berkuliah profesi dietitian gitu. Oke, semoga menjawab clear ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sisa kuotanya 35 ya. Jadi kuotanya 35 Polkesma, 45 Polkesio gitu. Semoga kalau ada tambahan ya tidak tahu tapi estimasinya itu ya teman-teman. Sudah, mungkin pertanyaan terakhir ya Kak Miftah. Ini dari Atika. Em, Lama studi jalur reguler sama RPL sama atau enggak? Oke. Kalau lama studinya, kalau RPL aku masih kurang tahu ya teman-teman. Cuma setahu aku mungkin RPL itu lebih singkat ya daripada reguler. Lulusnya Eh bareng nggak ya Kak Miftah? Kayak wisudanya gitu loh. Beda Kak. Jadi Wisuda. eh karena aku nggak nemuin teman-teman RPL saat aku yudisium kemarin gitu. Saat aku sumpah profesi juga aku nggak nemuin teman-teman RPL, tapi di saat udah pengumpulan berkas untuk kelulusan ternyata teman-teman RPL udah selesai gitu. Jadi untuk lama studinya memang berbeda dan biasanya RPL ini menurutku agak gaib ya karena nggak tahu pendaftarannya kapan, tiba-tiba udah ada yang kuliah aja, terus tahu-tahu udah ada yang lulus gitu. Jadi untuk informasinya juga masih simpang siur kalau untuk RPL Polkesma sendiri. Ya, sip, udah clear banget. Thank you Kak Miftah udah sharing-sharing. Jadi semangat ya teman-teman. Waktu daftar di Polkesma masih ada setengah bulan. Ya Mm-mm. 14 hari lah. Ya benar, 15 hari buat daftar di Polkesma. Polkesio buka mulai tanggal 20-an. Jadi siap-siap buat yang mau daftar di dua kampus ini bulan ini. Terus nanti yang ikut bimbel, kalau mau ngobrol lagi sama Kak Miftah, pilih aja Kak Miftah buat di mock exam, biar nanti lebih detail lagi kalau mau tanya jawab. Mungkin itu dari webinar Dietitian malam ini. Semoga membantu teman-teman melengkapi informasi atau puzzle-puzzle yang kurang dan masih bingung. Makasih udah ikut gabung di nutrisi. Thank you juga Kak Miftah dan Kak Endah. Em, itu aja. Sampai ketemu di bulan depan lagi teman-teman kalau kita bikin webinar gratis. Nanti materinya dibagikan, tapi untuk recordingnya buat teman-teman yang bimbel aja gitu. Makasih banyak. Aku tutup webinar malam hari ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.